Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel King Chandra. Baiklah, kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman agar desain kita bisa diterima di Freepik. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, seperti biasanya saya sampaikan kepada teman-teman bahwa video ini tidak dibuat dengan maksud untuk menggurui teman-teman sekalian. Tapi video ini dibuat semata-mata hanya untuk berbagi pengalaman saja. Nah, kita langsung saja menuju kepada materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yaitu mengenai tips agar diterima di Freepik. Sebenarnya lebih umum ini tidak sekedar untuk diterima di Freepik ya, tapi dengan tips ini juga dapat meningkatkan skill kita dalam mendesain. Sehingga nanti ketika kita terus menerapkan tips-tips ini, maka kemungkinan besar skill desain kita akan meningkat, bahkan jauh di atas standar Freepik. Nah, untuk tips yang pertama yaitu jangan pesimis dan jangan juga terlalu percaya diri. Jangan pesimis maksudnya tidak sedikit teman-teman desainer pemula di luar sana merasa minder atau merasa tidak percaya diri untuk mengupload desain mereka ke Microstock. Padahal setiap mereka punya potensi untuk menghasilkan melalui desain. Seperti kata Bang Rio Purba, jangan pernah takut berkarya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan jangan terlalu percaya diri, nah di luar sana juga termasuk saya ya, ini pengalaman saya pribadi. Sebelumnya saya terlalu percaya diri sehingga saya tidak menanyakan terlebih dahulu kepada para senior yang sebenarnya saya mempunyai akses untuk menanyakan itu karena saya sudah tergabung dalam grup yang di situ ada Bang Rio Purba, ada Bang Yusuf Sangdes. Seharusnya saya mengirimkan dulu desainnya ke situ. Nah, tapi saya tidak melakukan itu. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu percaya diri, usahakan untuk meminta saran terlebih dahulu kepada para senior. Nah, di sana banyak sekali senior-senior, mungkin teman-teman sebagian besar sudah tergabung ya dalam grup Microstocker Indonesia yang dibuat oleh Bang Yusuf Sangdes. Nah, teman-teman tanyakan saja apakah desain ini sudah layak, kemudian apa koreksinya dari para senior, kemudian mohon sarannya seperti apa. Nah, itu bisa ditanyakan. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang akan membantu kita untuk meningkatkan standar desain kita agar sama dengan standar Freepik minimalnya. Nah, untuk tips yang kedua, jika teman-teman sudah pernah mendaftar di Freepik dan sudah pernah mengalami penolakan dari Freepik, ada baiknya teman-teman mengenali kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam desain teman-teman. Nah, untuk mengenali kekurangan-kekurangan ini, teman-teman dapat mengetahuinya dari alasan penolakan yang dikeluarkan oleh Freepik. Setelah kita mengupload desain dan kemudian desain kita ditolak, di situ Freepik akan memberikan alasan penolakannya, entah itu composition atau masalah di color palette-nya atau masalah di tipografinya. Di situ akan disampaikan oleh Freepik. Nah, di situ usahakan kita mengenalinya, di mana kekurangan dalam desain kita. Nah, setelah kita mengenali apa saja kekurangan dalam desain kita, tips yang ketiga yaitu perbaiki tiap-tiap kekurangan yang kita miliki. Nah, sebenarnya ini adalah poin yang paling penting, yaitu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam desain kita. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam desain kita? Yang pertama, dengan cara menganalisa atau menilai bagian mana saja yang menjadi kekurangan dalam desain kita. Nah, di sini maksudnya, ini hampir sama dengan poin yang kedua yang saya sebutkan tadi. Ya, di sini kita telaah lebih jauh, kira-kira bagian mana sih yang ada dalam desain kita yang itu menjadi kekurangan kita. Misalkan teman-teman fokusnya di desain logo. Nah, ketika desain logo, di situ kan ada kombinasi logo dan teks. Bisa jadi antara logo dan teksnya itu tidak sesuai atau tipografinya salah. Berarti kelemahannya di tipografi. Nah, kemudian bisa saja kekurangannya di komposisi dan lain-lain. Setelah teman-teman benar-benar bisa menilai di mana letak kekurangan desain teman-teman, kemudian teman-teman perbaiki satu persatu kekurangan tersebut. Nah, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ini, kita membutuhkan materi-materi yang dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang desain grafis. Nah, untuk itu saya mereferensikan beberapa channel YouTube yang mungkin teman-teman boleh mengikutinya. Channel-channel ini adalah tempat saya belajar untuk meningkatkan skill dalam mendesain. Yang pertama, saya sarankan kepada teman-teman untuk memfollow channelnya Bang Rio Purba ya. Dan saya rasa juga sebagian besar teman-teman yang menonton video ini sudah mensubscribe channel beliau.
Kemudian yang kedua, channel Bang Yusuf Sangdes, sama mungkin sebagian besar juga teman-teman sudah memfollow atau mensubscribe Bang Yusuf Sangdes. Kemudian ada Lincung Studio, Yokobom, Pupuh Aldi. Nah, kemudian ada satu channel yang menurut saya menarik jika teman-teman bergerak di desain poster, kemudian flyer, sosial media post. Ada yang namanya The Hot Shot. Nah, di channel ini teman-teman akan mendapatkan materi dasar tentang desain. Saya sarankan teman-teman untuk mengunjungi channel ini atau bahkan mensubscribe channel ini agar teman-teman dapat belajar lebih jauh tentang dasar-dasar dalam desain grafis. Nah, kemudian untuk channel luarnya saya mengikuti juga Satori Grafik dan kemudian channel The Future. Nah, The Future juga merupakan channel yang cukup berpengaruh bagi saya karena di sini membahas secara detail ya. Membahas secara detail terkait dengan komposisi dan juga tipografi. Nah, di sana ada desain kritik yang saya suka, segmen desain kritik di mana ada salah seorang desainer mengkritik desain-desain para sepertinya karyawan ya yang ada di sana. Dan di situ ilmunya dapat banget. Teman-teman boleh mensubscribe channel ini untuk mendapatkan ilmunya dari sana. Nah, untuk channel-channel yang saya sebutkan tadi, insya Allah nanti juga akan saya lampirkan di deskripsi. Teman-teman tinggal klik saja untuk mengunjungi satu persatu channel tersebut. Nah, kemudian untuk tips berikutnya, ikuti channel atau akun yang mereka memposting tentang desain. Nah, misalkan di YouTube, usahakan teman-teman mensubscribe channel-channel yang memang mereka membahas tentang desain, sehingga nanti di beranda teman-teman akan penuh video yang membahas materi-materi tentang desain. Nah, atau di Instagram misalkan. Nah, usahakan juga teman-teman memfollow akun-akun yang mereka memposting desain atau memposting materi tentang desain. Misalkan saya yang bergerak di niche desain poster, flyer, dan sosial media post, saya memfollow akun-akun operator seluler, kemudian akun official sepak bola, baik itu Indonesia ataupun akun sepak bola luar ya. Nah, karena mereka memposting desain-desain yang menurut saya bagus. Nah, dengan melihat postingan-postingan desain yang bagus itu, maka nah ini percaya atau tidak, entah ada ilmunya atau tidak, tapi yang saya rasakan ketika saya melihat desain-desain yang bagus, nah di situ juga mata saya seolah berlatih untuk membedakan mana desain yang bagus, kemudian mana juga desain yang kurang bagus, mana desain yang sesuai dengan teori desain dan mana desain yang tidak sesuai dengan teori desain. Nah, tips ini saya sarankan sekali kepada teman-teman untuk melakukannya karena saya sudah merasakan manfaat dari apa yang sudah saya lakukan ini. Nah, kemudian untuk tips berikutnya, usahakan untuk teman-teman itu loyal. Loyal ini baik itu dalam artian waktu atau materi ya. Nah, jadi teman-teman usahakan untuk loyal mengeluarkan uang misalkan jika memang teman-teman mampu untuk melakukan itu. Jika tidak pun tidak masalah, yang penting teman-teman bisa meloyalkan waktu. Nah, misalkan memang punya kemampuan, silahkan beli kursus online, kemudian ikuti workshop dan lain-lain yang meningkatkan pengetahuan teman-teman tentang desain. Nah, selanjutnya juga jangan lupa loyal dalam hal menghabiskan waktu untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan tentang desain, baik itu di YouTube atau di Instagram atau di kursus online yang sudah teman-teman beli. Nah, kemudian untuk tips yang terakhir, jika teman-teman merasa sudah melakukan semua tips-tips yang saya sebutkan tadi dan teman-teman juga sudah siap untuk menguploadnya misalkan, nah teman-teman upload saja, lalu berikutnya yang harus sekali teman-teman lakukan adalah berdoa. Karena percuma ikhtiar kita lakukan tapi kita tidak berdoa kepada Sang Pemberi rezeki. Nah, baiklah teman-teman, mungkin hanya ini tips-tips yang dapat saya bagikan kepada teman-teman agar teman-teman dapat meningkatkan kualitas desainnya lalu kemudian bisa diterima di kritik. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.